Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Manusia di dalam menjalani kehidupan ini supaya tidak tersesat dan tetap berada pada jalur rel yang benar, maka harus bisa sepandai mungkin merumuskan kehidupannya. Maka harus bisa mengerti dan memahami esensi tujuan daripada Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita semuanya di muka bumi ini. Karena kalau kita sedikit saja salah memaknai dunia dan kehidupan ini, maka sudah barang tentu akan salah kaprah di dalam mensikapinya. Adapun penciptaan manusia yang begitu indah, yang begitu sempurna ketimbang makhluk-makhluk yang lain, ini menunjukkan bahwasanya penciptaan manusia bukan dari unsur ketidaksengajaan maupun hanya kebetulan belaka. Pasti ada tujuan besar di balik itu semuanya yang disematkan oleh Allah kepada kita semuanya manusia. Allah menciptakan manusia mulai dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan status khalifah fil ardh, dengan dibekali ilmu pengetahuan, akal pikiran, hati nurani, hikmah dan lain sebagainya. Ketika menjalani kehidupan ini, manusia tidak sendiri, melainkan pasang-pasangan, berdamping-dampingan dengan makhluk yang lain, sehingga harus adanya hubungan sosial yang baik antar sesama. Dan ketika jatah kehidupannya habis, oleh Allah akan dimatikan dan meninggalkan dunia ini. Begitu detail, begitu teratur siklus kehidupan manusia yang mustahil tanpa ada tujuan besar di balik itu semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa yang melandasi, apa yang menjadi tujuan besar di balik penciptaan manusia di muka bumi ini? Tentu jawabannya bisa digali, bisa dicari di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai pedoman untuk kita semuanya. Di dalam Al-Quran ada beberapa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Akan tetapi secara garis besar semuanya tercover dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah menciptakan kita semuanya supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk bersenang-senang di dunia ini, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk mencari popularitas, mencari pangkat dan jabatan. Akan tetapi tujuan besar Allah menciptakan kita semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Al-Ghazali, beliau mengkategorikan ibadah ini menjadi 4 kelompok atau 4 golongan. Adapun kelompok yang pertama yaitu orang yang beribadah kepada Allah lalu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini dihuni oleh para nabi, para rasul, orang-orang pilihan, orang-orang yang soleh, orang-orang yang selama hidupnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayatuhu wa mamatuhu khairan. Hidupnya dan matinya dalam keadaan baik, sehingga tempat bermuaranya yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya berada di kelompok yang pertama ini. Kelompok yang kedua yaitu orang yang beribadah kepada Allah akan tetapi tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini mungkin contohnya bisa dikaitkan dengan kisahnya Syekh Barseso, orang yang selama hidupnya beribadah kepada Allah tetapi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Syekh Barseso ini orang yang soleh pada zamannya. Suatu ketika ia melihat ada seseorang yang berada di dalam masjid dengan melaksanakan ibadah yang begitu istimewa, begitu sungguh-sungguh, dan bahkan ketika zikir, ketika istighfar terlihat ada penyesalan yang begitu mendalam sehingga dibarengi tangisan dan cucuran air mata. Melihat itu,
Syekh Barseso lalu mendekatinya dan bertanya, "Wahai si Fulan, apa yang menjadikan engkau sehingga ibadahnya sangat luar biasa seperti ini?" Lalu orang tersebut yang sebenarnya adalah setan yang menyerupai manusia, yang tujuannya ingin menggelincirkan atau menggoda Syekh Barseso. Orang tersebut mengatakan, "Saya bisa seperti ini karena saya selalu teringat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Saya dulu pernah bermaksiat kepada Allah, melakukan zina, membunuh seseorang, minum minuman keras dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi motivasi buat saya untuk menjadi lebih baik lagi. Maka kalau engkau ingin seperti saya, lakukanlah salah satu di antara yang saya sebutkan tadi." Setelah dipikir-pikir, kemudian Syekh Barseso memilih meminum minuman keras. Akhirnya hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, ketika meminum minuman keras, hilang kesadaran, kemudian Syekh Barseso justru melakukan ketiga-tiganya, memperkosa wanita yang membawa minuman. Karena takut ketahuan, wanita tersebut kemudian dibunuh. Setelah terdengar oleh para penguasa, Syekh Barseso kemudian dihukum mati, belum sempat bertobat kepada Allah, meninggal dalam cara su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi keistiqomahan di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyombongkan diri atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, karena setan tidak pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia dengan cara apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketiga, yaitu orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah tetapi justru mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya diantaranya yaitu ahli sihirnya Raja Fir'aun. Ahli sihirnya Raja Fir'aun ini pernah menunjukkan kemampuannya di hadapan orang banyak, termasuk di hadapannya Nabi Musa. Ketika tali temali yang dipegangnya dilempar, berubah menjadi ular-ular kecil. Menurut pandangan orang banyak ini ular, tetapi menurut pandangan si ahli sihirnya ini tetap tali temali. Jadi hanya tipu muslihat saja, hanya sihir saja. Nah, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar sehingga memakan ular-ular kecil itu, menurut pandangan orang banyak ini ular, termasuk juga menurut pandangannya ahli sihirnya Raja Fir'aun, sehingga menjadikan ahli sihirnya ini sujud lalu mengatakan, "Amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun." Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Mendengar apa yang diucapkan oleh ahli sihirnya ini, Raja Fir'aun kemudian marah dan menghukum ahli sihirnya dengan hukuman mati. Tetap mempertahankan keimanan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang keempat, yaitu orang yang tidak beribadah kepada Allah dan tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang selama hidupnya tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi justru menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini tidak layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan hidup ini kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita semuanya ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ketika kita meninggal kita jadikan oleh Allah dengan cara husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.